Memang pada dasarnya yang memberi nafkah adalah seorang pria, suami. Mencukupi kebutuhan istri. Jika lebih nanti berbagi, termasuk ngurus ibu dan mertua dan lain sebagainya. Cuman ada dalam keadaan tertentu, bisa jadi seorang suami itu memang nasibnya nasib tidak selalu mucur dalam usaha. Dirundung kebangkrutan, dagang nggak bisa, kerja juga nggak diterima-terima. Kalau kerja nggak bisa maksimal, jualan nggak berhasil. Tapi dia punya istri, dia bakat. Dia pandai berdagang dan Masya Allah menghasilkan banyak uang. Lalu bagaimana? Ya tidak ada masalah, diperkenankan. Kalau ternyata sang istri bisa mencukupi, hal yang baik. Karena rezeki sebenarnya dari mana saja. Yang penting sang istri rela, suami mengizinkan, tetap terbangun keindahan. Tapi kita perlu catatannya, lebih penting justru di kaum istrinya ini. Karena pada zaman Nabi ada seorang perempuan seperti itu kasusnya. Suaminya tidak pernah memberi nafkah karena nggak mampu. Ngadu ke Rasulullah, ya Rasulullah, suamiku tidak pernah memberi nafkah. Karena memang tidak mampu dia. Nabi bertanya, lalu bagaimana kehidupanmu selama ini? Wanita tersebut menjawab, alhamdulillah kehidupan saya masih ada. Saya punya kebun kurma peninggalan orang tua, bisa begitu. Bisa untuk mencukupi keluarga. Cuman masa selalu saya yang nombokin, suami saya mana perannya ya Rasulullah. Suaminya nggak punya kerjaan. Kalau kerja selalu bangkrut. Jawab baginda Nabi dengan jawaban fikih keadilan. Nabi menjawab, kalau memang suamimu tidak bisa memberi nafkah kepadamu, nafkah, maka kamu boleh minta cerai. Sebab yang namanya makan kan gak boleh ditunda, gak ada istilah makan. Yang makanya minggu depan, yang ya sekarang gak usah makan, gak ada. Karena urusan kebutuhan, biar dia menikah lalu mendapatkan pasangan yang bisa mencukupinya. Ya, jadi perempuan yang tidak diberi nafkah oleh suami, dia boleh minta cerai. Nah, cerita ini sampai di sini, pendengar di penjuru dunia itu terbelah jadi dua kelompok. Yang satu perempuan dungu dan bodoh langsung berkata, oh cerai ya, langsung senyum dia cerai. Tapi yang cerdas dengar lanjutan kisah. Perempuan itu masih bertanya. Kalau yang dungu langsung cerai, cerai, nggak dikasih nafkah, cerai, cerai, bicara senyum-senyum lagi. Oh cerai ya, minta cerai. Memang betul secara fikih. Tapi wanita cerdas pada zaman Nabi nggak langsung mengatakan, oh cerai ya Rasulullah, kalau begitu saya akan cerai saja. Cuman dia berpikir, masa gara-gara begini harus cerai? Adakah pilihan lain ya Rasulullah? Nabi menjawab, ada pilihan lain. Engkau yang mencukupi. Dan bagimu pahala berlipat-lipat. Pahala sedekah, menyenangkan suami dan seterusnya. Karena dia perempuan cerdas, maka beliau berkata, ya Rasulullah aku milih yang kedua bukan yang pertama. Yang pertama kan berpisah. Kok bodoh banget gitu aja bisa. Nah disinilah sandaran bagaimana wanita berkarir boleh. Tapi dengan catatan, dia semakin tawadhu. Sebab kadang setan masuk jalur yang berbeda. Sehingga biasanya kalau seorang istri itu yang mencukupi, itu mulai begitu mudah mengangkat suara kepada suami, mentang-mentang, ngomong tidak enak, dan sebagainya. Nah, bagi Anda, ya kalau Anda setuju dan rela, sebuah kebaikan. Artinya Anda telah berkorban, bekerja, yang seharusnya Anda tidak melakukan itu, wahai penanya, untuk suami Anda, untuk keluarga Anda. Adapun Anda tidak bisa merawat, Anda telah merawat kok sesungguhnya. Cuma tidak secara langsung dan pahalanya hebat. Cuman yaitu perlu dijaga hati Anda tidak boleh berubah menjadi kesel. Lalu mengatakan ngungkit-ngungkit, ngedumel. Hati-hati, bukan ngedumel. Kalau ngedumel nggak tulus itu. Anda bisa melakukan, boleh. Anda bisa mencukupi, Anda tetap bekerja, dan harus berhenti untuk mencukupi keluarga dan sebagainya. Sampai nanti pada waktunya suami Anda menyusul untuk bisa sukses. Seperti itu. Jadi boleh sang istri mencukupi. Tapi justru pesan adalah sang istri harus semakin tawadhu. Sebab biasanya istri sudah mulai mencukupi, itu adalah mulai kalau ngomong sewenangnya, seenaknya, mentang-mentang. Bahkan kalau sedikit masalah biasanya minta cerai. Makanya yang banyak
Perempuan tuh gampang menjanda, itu justru perempuan sukses. Sehingga janda-janda itu rata-rata sukses. Karena kalau punya duit seenaknya, cerai. Karena saya bisa kok. Nah ini hati-hati. Mulai ada kesombongan dalam dirinya. Padahal kalau berantem, istri nggak punya apa-apa, berantem sehari, besok kembar 2 hamil. Karena apa? Mudah selesai. Tapi kalau sudah punya sang istri, seorang perempuan punya sesuatu, ribut sama suaminya langsung ngajukan mahkamah. Saya bisa bayar kok, saya bisa mandiri kok. Bukan menata hatinya terlebih dahulu. Namanya hidup tentu. Sehingga Allah Maha Kasih, kenapa hak cerai diberikan Allah kepada kaum pria. Kalau hak cerai diberikan kepada perempuan, nikah seminggu sudah cerai itu perempuan. Karena memang perempuan itu lembut. Sehingga bahasanya tuh simple, langsung tutup poin, minta cerai. Padahal maksudnya bukan cerai. Maksudnya berubah. Cuman dia untuk mengurai kalimat berubah itu nggak mampu. Cerai saja. Nah, itu kurang lebihnya. Baik. Jadi, boleh apa yang Anda lakukan. Tapi tolong bagi seorang istri harus lebih tawadhu. Dari sisi suami, harus maksimal di dalam menghargai istri dong. Minta maaf dan sebagainya. Ini ada suami lebih dungu lagi dari istri yang dungu tadi. Sudah nggak bekerja. Kalau sudah akhir bulan, awal bulan sih gajian. Langsung, mana? Minta istri. Marah-marah lagi pada istri. Waduh, dungu. Kerbo aja enggak kayak gitu. Saya tidak tertarik dengan laki-laki semacam itu. Kalau istri membantu, alhamdulillah itu karunia. Tapi bukan berarti Anda menuntut, lalu marah-marah kepada suami. Ini kan super dungu, laki-laki begitu. Kewajiban Anda kerja cari duit. Biasanya yang begitu itu, yang dungu-dungu, laki-laki rajin ngaji. Hati-hati. Wow, ngajian ke sana kemari, keliling. Padahal ngajinya itu hanya pengen lari daripada kerja. Terus apa? Tampak soleh, ibadah. Nah, ini harus saya pukul, bener orang begitu-begitu. Akhirnya dolim pada istrinya, sopan santun nggak ada pada istrinya, yang cari nafkah istrinya, dia ngomong kasar. Model apa laki-laki begitu? Mohon maaf. Ini ada model-model begitu. Kan di sini kisahnya seorang perempuan yang ngadu Buya, Masya Allah suami saya ide banget, soleh banget. Kan saya bangga ngelihat suaminya soleh. Cuman Buya, gimana? Suami saya itu nggak pernah kerja, saya itu setiap hari pergi ke pasar cari uang. Tapi suami saya itu saya seneng sih, alhamdulillah suami saya rajin ngaji. Saya ngomong, ngaji di mana? Nggak bener itu. Ngaji sama Buya, ini kan kacau orangnya. Ngaji di sini rupanya. Mohon maaf, tidak boleh begitu wahai para. Anda pria punya tanggung jawab mencari nafkah, mencari rezeki. Kalau ternyata Anda lemah, tingkatkan kualitas pengabdian, santun, kasih sayang kepada istrimu yang bekerja keras. Bukan malah marah-marah dan sebagainya. Seorang istri yang diberi oleh Allah kemudian seperti penanya, Anda bersyukur. Karena apa? Pahala Anda banyak sekali. Sedekah Anda kepada ibu tadi, Anda membiayai suami, itu jadi pahala untuk Anda. Anda tidak perlu sedih di saat Anda tidak bisa merawat. Karena sesungguhnya Anda telah merawat, cuman tidak secara langsung. Tapi pahala kepada Anda semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.